Halo semua, selamat datang di channel Kang Ulik. Channelnya Tukang Ngulik. Sebelum kita lanjut ke video ngulik, jangan lupa untuk support channel ini ya, dengan klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Selamat ngulik! Oke Sobat Ulik, kali ini kita akan membahas dan juga ngulik bagaimana cara menggunakan rumus if di Microsoft Excel. Oke, mungkin biasanya teman-teman ataupun terutama anak-anak IT lebih tahu menggunakan if biasanya dalam coding pemrograman, tapi di Microsoft Excel juga ini tersedia rumusnya untuk mempermudah pengolahan data kita. Oke, di sini kita buka Excel dan saya sudah sediakan salah satu data yang nantinya akan kita olah bersama menggunakan rumus if ini ya. Di sini sudah ada data nama, nilai ujian, dan juga indeks. Nah, di sini kasusnya kita akan menentukan indeks dari mahasiswa yang mendapat nilai ujian yang tertera di sini ya. Dan ketentuannya juga sudah ada di sini. Untuk mahasiswa yang mendapatkan nilai kurang dari 70 itu indeksnya D, sementara 70 sampai 79 itu C, 80 sampai 89 itu B, dan 90 sampai 100 itu A. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, mari kita mulai saja rumusnya. Nah, yang pertama kita panggil dulu rumusnya if ya, sama dengan if ini dia logical test. Di sini teman-teman sebenarnya si urutan rumusnya sudah tersedia, tinggal kita cocok-cocokkan saja mana saja yang akan kita gunakan dalam rumus ini. Oke, yang pertama kita dulu ini ya, nilai ujian, karena nanti yang akan diproses itu adalah nilai ujiannya. Nah, if C5 kurang dari, ataupun misalkan A dulu mungkin ya, A lebih besar atau sama dengan dari 90, lebih besar atau sama dengan 90, koma di sini nilainya A. Nah, ini mungkin ya rumusnya seperti ini. Kalau dijabarkan mungkin jika kolom C5 ini nilainya lebih besar sama dengan 90, maka nilainya A. Nah, kemudian kita buat lagi yang keduanya, if C5 ini sudah tidak bisa diklik, kita tulis manual saja. C5 yang kedua itu B ya, lebih besar sama dengan 80, maka nilainya B. Nah, lanjut. Dan jika C5 nilainya lebih besar sama dengan 70, maka nilainya yaitu C. Dan terakhir if lagi, jika nilainya kurang dari C5 kurang dari sebenarnya 70, maka nilainya adalah D. Terus koma dulu ya, D. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Enter. Dan ini ada pilihan, karena saya tadi tidak menggunakan kurung tutup, kita
pilih yes aja untuk koreksinya. Nah, ini dia hasilnya sudah muncul. Jadi karena dia nilainya 80 sesuai ketentuan, jika nilai 80 sampai 89 maka dia nilainya B. Supaya lebih cepat, teman-teman bisa kita langsung drag saja ke bawah sampai sini. Ini dia hasilnya. Lebih cepat ya. Kita cocokkan, ini nilainya 72 C, 88 nilainya B, 74 nilainya C, kemudian 82 nilainya B, dan seterusnya teman-teman ya. Nah, itu dia penggunaan rumus if untuk pengolahan data atau apa ya namanya, penentuan nilai mungkin ya. Ini bisa lebih cepat menggunakan rumus if. Oke, selanjutnya saya sudah sediakan juga kasus yang kedua mungkin ya untuk menggunakan rumus if ini ya. Oke, di sini ada mungkin rumus if untuk menentukan lulus tidak lulusnya peserta dalam penerimaan pekerjaan ataupun sebuah tes mungkin ya di sini kasusnya. Jadi di sini di keterangan nantinya kita akan coba isikan dengan mahasiswa lulus ataupun peserta lulus dan yang tidak lulus. Bagaimana cara perumusannya? Oke. Di sini kriterianya kita sudah lihat ya. Ada kriteria yang dibutuhkan itu laki-laki, nilai tesnya lebih besar atau sama dengan 85, kemudian tinggi badannya lebih besar atau sama dengan 170 dan usianya 20 tahun. Oke. Kita rumus lagi if. Nah, untuk untuk kasus seperti ini kita harus menggunakan N. Nah, ini dia dan mungkin ya, karena di sini ada beberapa kriteria mungkin ya yang akan kita gunakan. Oke, lanjut. Yang pertama, kriteria yang pertama itu laki-laki. Jadi teman-teman klik di sini jenis kelaminnya dulu ya. Nah, C5 itu sama dengan L. Nah, seperti ini. Lanjut ke kriteria yang kedua itu nilai tesnya lebih besar sama dengan 85. Klik juga di sini. Itu lebih besar sama dengan 85. Nah, untuk di rumus if ini kita tidak perlu lagi menggunakan tanda kutip ya untuk yang nilainya ataupun berupa angka. Kalau huruf tetap harus menggunakan tanda kutip karena karakter atau sifat if ini dalam coding memang seperti itu. Nah, selanjutnya kriteria yang ketiga itu tinggi badannya lebih besar atau sama dengan 170. Kita klik di sini, lebih besar sama dengan 170. Koma lagi. Selanjutnya untuk usianya 20 tahun. Itu berarti sama dengan ya, karena tidak lebih dan tidak kurang, harus 20 tahun. Jadi kita klik F5, kita tulis saja karena di situ terhalang. F5 sama dengan 20. Seperti itu mungkin ya. Kurung tutup, kita kurung tutup dulu. Nah, di sini ada keterangan karena kita sudah menyelesaikan logical testnya. Di sini kita tulis keterangan jika syarat semuanya ini terpenuhi, akan kita munculkan message box-nya itu apa jika dalam pengkodingannya. Nah, if true di sini sudah ada ya. If true, kita jika benar kita tuliskan lulus seperti itu. Dan jika salah kita tuliskan tidak lulus. Nah, kurung tutup seperti ini rumusnya. Kita enter. Nah, ini sudah muncul hasilnya lulus karena mahasiswa ini memenuhi semua syarat. Laki-laki, nilai tesnya di atas 85, tinggi badannya 171, di atas 170, usianya juga 20 tahun. Kita drag saja langsung lebih cepat. Nah, ini dia. Dari 16 orang ini yang lulus ada 4 orang.
ya. Nah, itu dia cara menggunakan rumus ini. Untuk penjabarannya sendiri kita bisa baca di sini. Mungkin dalam bahasa kita itu jika kolom C5 dia laki-laki dan di nilai tesnya lebih besar sama dengan 85, kemudian L5 atau tinggi badannya lebih besar sama dengan 170, dan usianya sama dengan 20 tahun, maka jika semuanya terpenuhi munculkan lulus, dan jika tidak terpenuhi munculkan tidak lulus. Kira-kira seperti itulah. Nah, itu mungkin teman-teman untuk pembahasan dan cara penggunaan rumus if ya, dengan dua kasus seperti ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti apa yang tadi sudah kita bahas, saya jelaskan juga. Dan mungkin sekian untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap support channel kita ya, dan juga tolong di share supaya yang lainnya juga kebagian ilmunya. Terima kasih sudah menonton, selamat ngulik.